Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mu'alimah, Prodi PAI dari kelas 1C. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS yang diberikan oleh Bapak Fikri Farihin, yaitu selaku dosen pengampu Aswaja. Baik, langsung saja. Yang pertama, yang nomor 1 yaitu Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah merupakan golongan atau orang-orang yang mengikuti perilaku Nabi Muhammad dan para sahabat sesuai Al-Quran dan Sunnah. Menurut Syekh Hasim Asy'ari, Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, dan mazhab Hambali. Zubaidi dalam buku Pendidikan Islam Risalah Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahliyah, Kajian Tradisi Islam Nusantara, Faham Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, mulai tersebar dan dikenal di seluruh dunia setelah 400 tahun hijrah Nabi. Dan yang nomor 2, yang pertama Syiah. Golongan ini secara umum bukan merupakan aliran sesat. Hanya berapa dengan kita di antara kesesatan adalah rukun iman dan rukun Islam. Syiah berbeda dari An-Nas, Al-Quran, dan hadis mutawatir yang sahih karena menambahkan rukun keimanan Ali bin Abi Thalib sebagai rukun imam dan Islam. Latar belakang munculnya Syiah ialah dipicu oleh beberapa pendapat di kalangan para sahabat dengan keluarga Nabi terkait pengganti Nabi Muhammad setelah meninggal dunia. Yang kedua, Khawarij. Golongan ini bukan golongan yang kafir atau munafik apabila sesat, hanya saja golongan ini adalah Islam yang memiliki ideologi yang menyimpang. Latar belakang munculnya Khawarij. Aliran Khawarij ini muncul karena ketidaksetujuan dan sebagai wujud protes kepada Ali yang telah menerima tahrim, yang pada akhirnya aliran ini keluar dari kelompok Ali. Dan yang ketiga, Mu'tazilah. Golongan Mu'tazilah ini banyak disebut sebagai aliran sesat karena ajaran-ajaran yang telah melenceng dan bertentangan semakin jauh dari kebenaran, menyesatkan dan meresahkan masyarakat pada zaman itu dari ajaran agama Islam. Mu'tazilah ini muncul secara era dinasti Umayyah, namun berkembang lebih pesat pada era dinasti Abbasiyah. Dan yang ketiga, Wahabi. Wahabi yang suka mentajsimkan atau membentukkan, mentasbihahkan atau menyamakan Allah, mensyirikkan, mentakfirkan, dan membid'ahkan kearifan, budaya lokal dan keagamaan Aceh dan Indonesia pada umumnya, adalah sesat dan menyesatkan, pada haram penyebaran di Aceh dan Indonesia. Wahabi ini muncul karena melawan kemampuan umat Islam dalam masalah akidah dan syariah. Karenanya gerakan ini tersebut dengan peperangan dan pertumpahan darah. Yang selanjutnya, Jamaah Ansor Tauhid. Aliran ini merupakan kelompok militan terorisme ini Indonesia yang terlibat dalam sejumlah aksi pengeboman. Terakhir, salah satu anggotanya mengebom gereja katedral di Makassar pada 2021 lalu. Kelompok ini berafiliasi dengan ISIS dan telah diakui sebagai organisasi teroris oleh Departemen Dalam Negeri Amerika Serikat. Organisasi bernama Jamaah Ansor Tauhid. Organisasi ini dibentuk oleh Ba'asyir dengan beberapa ustadz di Solo, Jawa Tengah pada 27 Juni 2008. Kemudian dideklarasikan pada 17 September 2008 di Asrama Haji Bekasi. Dan yang selanjutnya, jawaban yang nomor 3, tentunya tidak boleh, karena dakwah yang sesungguhnya adalah mengutamakan metode bijaksana dan lemah lembut melalui langkah-langkah mengajak dengan hikmah atau
kebijaksanaan, lemah lembut, memberi mau'izatul hasanah atau nasihat yang baik, dan berdiskusi dengan cara yang terbaik sebagaimana yang telah diajarkan Rasulullah SAW. Dan jawaban yang nomor 3, Nahdlatul Ulama adalah sebuah organisasi yang dipelopori oleh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, dan sejak mendirikan organisasi tersebut, Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari tidak hanya menggunakan Al-Quran dan As-Sunnah saja, tetapi juga menggunakan kemampuan akal ditambah dengan realitas empirik, dan bertujuan memegang teguh pada salah satu dari mazhab 4, yaitu mazhabnya Imam Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, Imam Maliki bin Anas, Imam Abu Hanafi An-Nu'man, dan Imam Ahmad bin Hanbal, yaitu untuk niatan kuat untuk menyatukan para ulama dan tokoh-tokoh agama dalam melawan penjajah. Semangat nasionalisme itu pun terlihat juga dari nama Nahdlatul Ulama itu sendiri, yaitu kebangkitan para ulama NU. Pimpinan harus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari sangat nasionalis, tentu sangat layak sudah sejak dulu. Ya, yang selanjutnya jawaban nomor 5. Bid'ah adalah suatu pekerjaan yang tidak dilakukan oleh Nabi. Tidak ada juga, jelas tidak. Bid'ah tertentu yaitu yang pertama mitoni dan tingkepan, yang kedua tahlil, yang ketiga selamatan 7, 40, 100, 1000 hari kematian, dan yang keempat jamuan makan kepada para petsaziah, dan yang ketiga zikir bersama, yang keempat yasinan, yang kelima maulid nabi, yang keenam malakiban dan haul, yang keenam tradisi bulan syuro, yang ketujuh tradisi bulan Sya'ban atau wahan dan nyadran, yang ke-8 istighosah dan tawassul, dan yang ke-9 ziarah kubur. Demikian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.